Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mempresentasi dulu. Apakah semuanya hadir? Baik, oke, semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Kelas 4. Baik, ada yang tahu sifat-sifat benda? Bentuk-bentuknya dulu. Bentuk-bentuk benda dulu. Ya benar, ada benda padat, benda cair. Oke, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama kita benda padat. Baik, seperti yang kita ketahui, benda padat itu tanah, batu, kayu, logam, buku, penggaris, pensil, dan lain-lain merupakan termasuk ke dalam benda padat. Benda padat memiliki sifat bentuk dan selalu tetap. Tidak mau dipengaruhi wadah, memiliki volume yang tetap, bentuk bisa berubah dengan perlakuan tertentu. Jadi itu adalah sifat dari bentuk dan sifat benda padat. Yang kedua, benda cair. Air, minyak, susu, kecap, oli, bensin, dan lain merupakan termasuk dalam benda cair. Benda cair memiliki sifat yang pertama, memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Jadi contohnya seperti kalau air masuk ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Jika dimasukkan ke dalam ember akan berbentuk seperti ember. Itu maksudnya. Yang kedua, dia memiliki permukaan datar. Sifat benda cair memiliki permukaan datar. Contohnya seperti gambar di atas ya, yaitu permukaan air dalam botol datar. Yang ketiga, meresap melalui celah-celah. Sifat benda cair dapat meresap melalui celah-celah, contohnya seperti pada gambar di atas, yaitu air berada di dalam wadah. Nanti bisa lihat gambarnya. Air tersebut akan berkurang karena habis diambil oleh tanaman bunga. Di atas bisa dilihat. Terus yang keempat, bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi sifat benda cair bergerak ke segala arah. Arah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, contohnya seperti kita menumpahkan air dari botol ke pantai, atau dari sungai atau air sungai dari pegunungan alir ke laut gitu.
Terus yang selanjutnya, yang kelima, menekan ke segala arah. Nanti ada gambar, nanti bisa dilihat gambarnya. Sifat benda cair menekan ke segala arah, yaitu memasukkan air ke dalam tabung dan sudah diberi lubang. Dari setiap lubang akan memancat air. Lihat seperti di gambar. Tekanan air permukaan akan diteruskan oleh air dan dibawa ke segala arah. Yang ketiga, tadi itu yang kedua benda cair, sekarang yang ketiga benda gas. Udara, asap merupakan benda yang tergolong benda gas. Udara dan asap. Beberapa berbeda dengan benda padat, cair, gas sulit untuk diamati. Gas hanya gas-gas tertentu yang dapat dilihat, misalnya asap knalpot kendaraan. Udara yaitu yang tidak dapat dilihat, akan tetapi dirasakan kebersihannya. Bisa mengerti? Baik. Perubahan wujud zat ya. Jadi yang pertama mencair itu contohnya seperti lilin sama es batu. Oke, itu anak-anak nanti bapak memberikan tugas, anak-anak tolong membuat kelompok kecil untuk berdiskusi. Nanti bapak memberikan materi yang untuk didiskusikan. Anak-anak akan membahas yang pertama, perubahan wujud benda. Yang pertama tadi itu mencair, bapak sudah jelaskan, itu dari contohnya seperti lilin, dari padat ke cair. Contohnya lilin menyala sama es batu. Terus yang anak-anak akan diskusikan, yang pertama itu membeku, proses membeku itu dari zat apa ke zat apa, dari benda apa ke benda apa, membeku jadi membeku. Terus yang kedua menguap, yang ketiga mengembun, yang kelima menyublim. Baik, anak-anak silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Maaf, ada satu lagi tentang itu pembakaran benda. Baik, anak-anak silakan setiap kelompok berdiskusi. Oke, terima kasih. Baik, siapa yang mau menjelaskan tentang proses membeku? Ya, baik, silakan. Baik, ya benar sekali. Jadi membeku itu dari benda cair, padat, dan membeku. Wujud zat ini disebut menjadi es membeku. Jadi air kita simpan dalam sebuah wadah, kita masukkan ke kulkas, lama-kelamaan air tersebut akan menjadi es batu atau membeku. Baik. Yang kedua, menguap. Siapa yang mau jawab?
Ya, silakan. Ya, benar sekali. Oke. Air, jadi contohnya itu air kita simpan kita masak air. Contohnya kita masak air. Lama kelamaan semakin panas air itu akan menguap dan akan habis, berkurang. Jika tidak diangkat akan menjadi kering. Yang selanjutnya mengembun. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Oke, benar sekali. Peristiwa penguapan dan pengembunan terjadi pula dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi contohnya itu gelas bisa isi air es batu, terus kita biarkan selama beberapa menit akan muncul air di luar permukaan gelas, dan itu adalah mengembun. Contohnya embun di pagi hari, itu karena dingin. Yang berikut tentang menyublin. Baik, Bapak jelaskan manfaat untuk kamper atau kapur barus termasuk dalam benda padat. Setelah digunakan kamper tersebut akan mengecil dan habis. Jadi contohnya seperti itu kapur barus ya, disimpan lama-lama akan menjadi habis. Yang selanjutnya melarut dalam air. Melarut dalam air adalah menyatu dengan air. Air adalah pelarut penting karena dapat melarutkan zat-zat tertentu. Peristiwa larutnya dalam suatu cairan bisa terjadi perubahan bentuk, warna, dan rasa. Yang ketujuh tentang pembakaran benda. Pembakaran merupakan salah satu proses mengubah wujud suatu benda. Hasilnya pembakaran akan berubah menjadi benda jenis baru yang tidak berubah jenis baru, melainkan hanya mengubah bentuknya. Oke. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjut tentang ini. Oke. Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya.